Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Pemirsa, kerjasama antara Badan Keahlian Setjen DPR RI dengan Politeknik Keuangan Negara STAN Tangerang Selatan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi penyusunan rancangan undang-undang. Badan Keahlian Setjen DPR RI melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Politeknik Keuangan Negara atau PKN STAN Tangerang Selatan dalam rangka penguatan Tridharma, perguruan tinggi sekaligus memperpanjang kerjasama antara kedua belah pihak yang telah dilakukan sejak tahun 2020. Pelaksana Harian Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Setjen DPR RI Ari Mulyanta Ginting menyampaikan, kerjasama ini memungkinkan Badan Keahlian dan PKN STAN untuk bersinergi dalam bentuk output penelitian bersama dan pertukaran pakar, sehingga kajian-kajian yang dilakukan oleh PKN STAN dapat memberikan kontribusi positif bagi penyusunan rancangan undang-undang. Sebenarnya ini perpanjangan untuk yang kedua, sebelumnya tahun 2020, sekarang 2023. Dan pada saat seperti kali ini MOU-nya akan disempurnakan dan dilanjutkan dengan PKS. Kalau yang lalu tidak dengan PKS, sekarang kita melakukan dengan PKS dan nanti akan diatur secara langsung sehingga konkret apa yang kita kerjasamakan antara STAN dengan Badan Keahlian DPR RI bisa lebih komprehensif. Kepala Pusat Analisis Keparlemenan Setjen DPR RI Ahmad Sani Al-Hussein berharap ada kesamaan pandangan antara Badan Keahlian DPR RI dengan PKN STAN dalam menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan negara. Kami juga Badan Keahlian tentu mengharapkan bahwa ada kesepahaman antara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PKN STAN bagaimana membangun suatu pengaturan keuangan negara yang memiliki visi memajukan keuangan negara sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kita bahwa kita harus menjaga. Dari Provinsi Banten, Vincent Aldi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memaksimalkan sarana dan prasarana serta memanfaatkan teknologi yang ada sehingga dapat meminimalisir dampak kebakaran hutan dan lahan yang merugikan masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia harus segera diantisipasi untuk mencegah kerugian yang timbul secara berulang. Anggota Komisi 4 DPR RI Muhammad Syafruddin berharap ada alat pendeteksi dini untuk mengetahui potensi kebakaran hutan dan lahan serta titik api. KLHK juga harus memaksimalkan sarana dan prasarana serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk meminimalisir dampak karhutla yang merugikan masyarakat. Sebenarnya ancaman kebakaran dan kebakaran hutan ini di seluruh Indonesia ada di beberapa tempat ya, dan mungkin harusnya sedini dari awal pemerintah dalam ini KLHK sudah bisa mendeteksi ya, karena ini kan kejadiannya bukan sekarang saja. Tapi kalau saya bisa melihat, memberikan penilaian, KLHK sendiri sudah memberikan proteksi yang sangat bagus. Hanya saja harus tetap dimaksimalkan dan tetap harus diantisipasi, harus diperhitungkan agar kejadian-kejadian tidak bisa terulang kembali. Misalnya dengan menggunakan satelit yang canggih untuk mendeteksi di mana sih hotspots atau titik api yang di seluruh Indonesia ini. Misalnya dari Aceh, Kalimantan, kemudian Nusa Tenggara. Nah, upaya-upaya ini harus bisa tersosialisasikan kepada masyarakat. Di samping kita menyampaikan bahwa kepada masyarakat juga harus berhati-hati agar di lingkungan yang misalnya pegunungan, yang memang ada taman nasional, ini adalah merupakan suatu catatan buat kita semua. Sejumlah wilayah di Indonesia saat ini mengalami kekeringan panjang, di antaranya Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. KLHK juga harus mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi di kawasan Taman Nasional. Oki Zulindra dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Guna memastikan keamanan serta kenyamanan para pimpinan dan anggota DPR RI pada sidang tahunan 16 Agustus mendatang, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI menegaskan, Kesetjenan DPR RI telah meningkatkan unsur keamanan serta pelayanan kesehatan.
Selain memastikan keamanan dan ketertiban, jajaran pengamanan di lingkungan parlemen juga fokus pada kenyamanan para pimpinan dan anggota DPR RI, serta tamu yang akan hadir pada acara pidato kenegaraan, sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR dan DPD RI, dan sidang RAPBN 2024 pada 16 Agustus 2023. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Sumaryandono, dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan sidang tahunan dan sidang bersama mengatakan, unsur-unsur keamanan selalu ditingkatkan dan menjadi prioritas. Di samping itu, ia juga memastikan pelayanan kesehatan disiapkan secara maksimal, baik itu tenaga kesehatan yang bertugas maupun rumah sakit rujukan. Dan kemudian menyamakan persepsi juga, menyamakan pandangan juga bagaimana penanganan keamanan, kesehatan, dan dukungan yang lainnya. Karena unsur-unsur keamanan ini penting sekali. Di situ ada Polri, TNI, terus ada BIN, BAIS, ada Pamdal, juga dari kita internal juga ada. Ya, untuk persiapannya 99% sih sudah kita siapkan. Ya. Kepala Biro Setjen DPR RI, Rudi Rohmansah, menjelaskan, selain fokus pada penjagaan pengamanan, ketertiban, dan kesehatan, petugas Pamdal juga fokus pada kenyamanan para pimpinan dan anggota DPR RI. Kami dari jajaran pengamanan DPR tidak semata-mata kita menjaga ketertiban dan keamanan, tentu juga kita harus memastikan kenyamanan bagi para anggota DPR RI. Oleh karena itu, mulai dari pintu masuk, baik itu gerbang depan maupun gerbang belakang, itu baik pimpinan DPR, DPD MPR, juga para anggotanya tidak mengalami hambatan. Halim dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sidang umum ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA ke-44 akan diselenggarakan di Jakarta pada 5-10 Agustus 2023 mendatang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap menyambut pertemuan pimpinan parlemen negara-negara di ASEAN atau ASEAN Interparliamentary Assembly yang dikenal dengan AIPA pada tanggal 5-11 Agustus 2023 di Jakarta. Selaku tuan rumah, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani terpilih sebagai Presiden AIPA ke-44. Pada bulan Mei 2023 di hadapan anggota parlemen AIPA dan para pemimpin ASEAN, dalam agenda ASEAN AIPA Leaders Interface, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan rancangan pesan final yang merupakan hasil dari kesepakatan para anggota parlemen AIPA. Membawa tema besar parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera, DPR RI siap memberikan dukungan politik dan berkolaborasi demi membangun kawasan ASEAN yang damai dan tangguh menghadapi berbagai dinamika dan tantangan global. Lewat kesuksesan AIPA ke-44, Indonesia dapat berkontribusi menghasilkan rancangan resolusi sebagai jawaban atas berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan ASEAN. Mirsa, Anda kembali di TVR 17. Pada sidang umum AIPA ke-44 nanti, di dalamnya akan membahas beberapa isu, antara lain mengenai peran perempuan di Women Parliamentarians of ASEAN Interparliamentary Assembly. DPR RI menilai pentingnya kesadaran persamaan akses dan peran bagi perempuan dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan termasuk dalam dunia politik. Agar seluruh proses sidang umum AIPA ke-44 berjalan dengan lancar,
dan dapat membanggakan Indonesia di mata internasional, panitia serta seluruh pihak terkait untuk mempersiapkan seluruh aspek teknis dan kebutuhan para delegasi sebaik mungkin. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Berkembangnya peran perempuan dalam tatanan politik dan bernegara di Indonesia, mulai dari Presiden Perempuan pertama, Wakil Presiden Perempuan, Ketua DPR Perempuan, Menteri Perempuan, hingga perempuan sebagai pemegang kendali di bidang-bidang pelayanan publik. Artinya, banyak perempuan di Indonesia berhasil membuktikan memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai leader yang baik dan tidak kalah dengan laki-laki. Maka Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani akan mendorong isu kesetaraan gender dalam sidang umum AIPA pada 5 hingga 11 Agustus 2023 nanti. Ia menekankan pentingnya kesadaran persamaan akses dan peran bagi perempuan dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan termasuk dalam dunia politik. Puan menjelaskan DPR telah menghelat sejumlah rangkaian acara prasidang umum AIPA, salah satunya Sidang Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly atau Komite untuk Perempuan Parlemen AIPA yang digelar di Padang, Sumatera Barat bulan Juni lalu. Mengambil tema Enhancing ASEAN Resilience Through Women Leadership and Gender Responsive Parliament, melalui WAIPA, negara-negara ASEAN berupaya merangkum komitmen bersama yang lebih inklusif dan tangguh untuk kelompok perempuan. WAIPA juga mempromosikan kepemimpinan perempuan, memberdayakan pengusaha perempuan, memperkuat undang-undang yang responsif gender, dan mengatasi kekerasan berbasis gender. Anggota BKSAP DPR RI Arzetti Bilbina mengungkapkan, sebagai tuan rumah penyelenggaraan AIPA, DPR RI berkomitmen memperjuangkan porsi keterlibatan perempuan dalam politik, salah satunya melalui keterwakilan 30% perempuan di parlemen. Diketahui ASEAN memiliki rata-rata 21,7% perempuan di parlemen. Negara dengan jumlah perempuan di parlemen tertinggi di ASEAN adalah Singapura 29,5%, diikuti oleh Filipina 28% dan Laos dengan 27,5%. Di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR RI berada pada angka 20% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Ya, ini luar biasa ya, terutama bagi negara kita Indonesia. Ini merupakan ajang ya, banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Selain sebagai tuan rumah, pastinya kita salah satunya adalah membantu mempromosikan pariwisata kita, budaya kita. Terus yang kedua pastinya kita bisa menentukan isu-isu yang akan dibawa, terutama untuk kepentingan masyarakat, khususnya perempuan. Dengan adanya isu kesetaraan gender, kesejahteraan perempuan, ibu, pendidikan, peningkatan ekonomi, ini merupakan dasar basic di mana masa pandemi ini merupakan permasalahan bersama bagi peserta anggota AIPA. Jadi isu kesetaraan gender ini di sini akan dibahas lebih dalam lagi untuk anggota parlemen, di mana tentunya kesetaraan perempuan di dalam parlemen itu harus betul-betul kena kuotanya. Selanjutnya, sebagai tenaga pendukung penyelenggaraan sidang umum AIPA ke-44, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mendorong komitmen seluruh panitia penyelenggara mempersiapkan seluruh aspek teknis dan kebutuhan para delegasi undangan sebaik mungkin. Tapi aspek teknisnya nih memang menjadi tanggung jawab DPR, dalam hal ini Sekretariat Jenderal, dukungan-dukungan sehingga semua persidangan itu nanti bisa sesuai dengan harapan semua peserta ya, misalnya SIS gitu ya, alat buat interpreter gitu ya, semacam itu. Kemudian juga sound systemnya itu juga harus baik karena itu forum internasional, artikulasi di ruang sidang itu menjadi penting gitu ya.
Sidang Umum AIPA ke-44 direncanakan akan mendatangkan sekitar 433 delegasi dari 20 negara dari ASEAN maupun negara peninjau, sehingga diharapkan agar seluruh prosesnya dapat berjalan dengan lancar dan dapat membanggakan Indonesia di mata internasional. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperketat pengawasan terhadap pinjaman online yang berpotensi mengalami kredit macet dan menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Metode pembayaran menggunakan paylater dan pinjaman online menjadi tren saat ini, terlebih saat promo rutin dari marketplace yang memanfaatkan momentum tanggal kembar. Hal ini membuat perilaku masyarakat konsumtif semakin meningkat. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI Ella Siti Nuryamah mengungkapkan masyarakat perlu bijak dalam pemanfaatan pinjol. Pinjol sebaiknya digunakan untuk kebutuhan produktif, bukan konsumtif. Mari kita simak wawancara selengkapnya bersama rekan kami Vincent Aldi. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 11 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bersama pemirsa bahwa keamanan data masyarakat Indonesia ini sangat rentan akan pencurian data. Dan hal ini diperkuat dengan adanya pinjaman online ilegal yang merebak tidak hanya di kota namun hingga merebak di daerah-daerah. Lantas bagaimana DPR RI menyikapi akan hal tersebut? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, yaitu Ibu Ella Siti Nuryamah dari fraksi PKB untuk daerah pemilihan Lampung 2. Bu, bagaimana Bu sejauh ini OJK dalam mengawasi pinjol-pinjol ini, Bu? Oh ya, terima kasih. Ini momen yang luar biasa sekali. Memang terakhir di headline banyak sekali isu pinjaman online sampai ratingnya teratas. Pertama di Jawa Barat, juga sampai di DKI Jakarta. Akses memang perkotaan ini yang sangat dekat dengan teknologi. Kita tidak bisa menghindar dari arus 4.0 bahkan ke 5.0 terkait maraknya digitalisasi yang hari ini memang dalam industri keuangan pun terimbas dengan adanya pinjaman online. Nah, baik itu secara peer-to-peer lending, bagaimana borrower dan lender ini ketemu dalam sebuah aplikasi, tetapi memang betul yang terjadi di masyarakat ini nyari yang gampang.
yang murah, nyari yang tidak ribet, karena banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses bank, yang belum bankable, akhirnya larinya ke pinjol. Nah, OJK selaku mitra kami, terus kami suarakan bahwa pengawasan ini harus sangat betul-betul diawasi dengan ketat. Terakhir, dari 130 pinjol, dan itu adalah sudah disisir mana yang ilegal, sudah ditutup, dibukukan, bahkan oleh Satgas Investasi sudah ada beberapa banyak sekali yang sudah ditutup. Nah, terakhir memang ada 103 hari ini yang legal. Makanya hati-hati, kita terus mengimbau kepada OJK terus lakukan sosialisasi, literasi terhadap masyarakat terkait dengan bahaya pinjaman online, atau kalaupun betul-betul memang masyarakat meminjam di pinjol harus aman, legal ya. Makanya di iklan-iklan pinjol-pinjol hari ini harus menyertakan logo OJK sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa pinjol ini legal. Jadi kalau ada terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, masyarakat konsumen tetap dilindungi, juga pinjolnya pun ikut bertanggung jawab dalam proses itu. Hanya masalahnya hari ini yang perlu diawasi adalah ketika masyarakat meminjam di pinjol itu untuk konsumsi, untuk membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif. Nah, padahal kan di awal sarannya ketika lembaga pembiayaan lewat pinjol hadir tetap adalah untuk pengembangan UMKM. Lembaga pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk usaha baik mikro atau skala ultra mikro, usaha kecil atau usaha menengah. Kan memang hari ini OJK sudah ketat, maksimal bunganya sudah tertera dalam POJK 0,4%. Kalau ada pinjol yang aneh-aneh yang lebih, langsung OJK bertindak, bahkan dengan tegas menutup pinjol yang memang melanggar aturan yang sudah tertera dalam POJK. Kami Komisi 11 terus mengawasi, meskipun kita tidak bisa membendung arus yang luar biasa ini, tetapi ternyata masyarakat begitu antusias terhadap melihat sedikitnya ada pinjol dengan yang mudah, cepat, bahkan tidak berjarak 2 jam. Kira-kira 10 menit, 1 jam, sampai 1 jam udah keluar. Tetapi kami himbau kepada masyarakat, ayo kita gunakan kesempatan ini, fasilitas negara melalui pinjaman, lembaga pinjaman ini, meskipun online, tetapi tetap kita harus bertanggung jawab. Bu, terkait keamanan data, bagaimana penanganan data konsumen dan perlindungan cyber di Indonesia sendiri, Bu? Oh ya, itu kami kemarin juga menyampaikan aspirasi itu, bahwa pihak pemerintah, terutama database perbankan ya, atau database lembaga peminjam atau lembaga keuangan harus bisa betul-betul menyiapkan infrastruktur IT yang yang tidak bisa dibajak oleh orang lain. Mitigasinya harus betul-betul kuat, infrastruktur IT digitalisasi, meskipun kemarin BSI sempat jebol ya, itu sangat merugikan, trust berkurang, tetapi kami selalu menghimbau kepada mitra kami, lembaga keuangan, industri keuangan, baik pemerintah ataupun swasta, untuk melakukan mitigasi risiko terhadap pembobolan database data-data nasabah atau data-data peminjam. Itu sangat urgent sekali yang harus dilakukan. Bahkan kalaupun ada alokasi untuk bisa memperkuat manajemen ataupun building lembaga keuangan, yang harus dilakukan utama adalah menjaga IT dari sistem pembobolan atau hacker yang tidak bertanggung jawab. Itu selalu kami suarakan. Baik, pemirsa TV Parlemen, demikian wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, yaitu Ibu Ella Siti Nuryamah. Dan seperti yang kita dengar bersama bahwa Ibu Siti juga berharap masyarakat untuk lebih selektif dalam melakukan pinjaman online. Saya Vincent Aldi, terima kasih dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Subki Abdul. Terima kasih rekan saya Nazia Sudirja. Kita masuk di headline media online pada hari ini Kamis 3 Agustus 2023. Kita masuk di berita yang pertama pemirsa. Ini DPR RI siap untuk menjadi tuan rumah bagi 433 delegasi AIPA. DPR RI siap menyelenggarakan sidang umum AIPA ke-44 yang akan digelar pada tanggal 5 hingga 11 Agustus 2023 mendatang di Jakarta. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan Indonesia dipercaya memegang presidensi AIPA sebagai tuan rumah bagi 433 delegasi dari 20 negara. Ada dari negara ASEAN maupun juga dari observers. Selain rapat koordinasi panitia pelaksana penyelenggaraan SIUM ke-44 AIPA, Indra mengungkapkan DPR RI siap menampilkan wajah terbaik Indonesia dalam sidang umum AIPA yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari mendatang. Apalagi Indonesia telah berhasil menghelat sidang umum Interparliamentary Union atau IPU ke-144 di Bali tahun lalu dan juga kegiatan di 8 G20 Parliamentary Speakers Summit atau P20 yang digelar di Jakarta pada tahun 2022 lalu. Sebagai informasi, sidang umum AIPA ke-44 ini akan mengusung tema responsif Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN. Kita pastinya sukseskan bagaimana nantinya penyelenggaraan AIPA di tanggal 5 hingga 11 Agustus 2023 dan juga DPR dan juga tentunya Indonesia sebagai tuan rumah. Berita selanjutnya yang menjadi headline media online yaitu DPR RI tegaskan Polri jangan ada penyidikan dengan kekerasan. Anggota Komisi 3 DPR RI Johan Budi menyoroti tewasnya terduga pelaku kasus narkoba yang dianiaya oleh 7 anggota Polri. Ia meminta agar pelaku penganiayaan ditindak tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran. Bahkan ia menegaskan kepada polisi untuk menjalankan proses penyidikan kasus tanpa melakukan pelanggaran.
Anggota Komisi 3 DPR RI Johan Budi meminta pihak kepolisian mengusut motif dugaan penganiayaan ataupun juga ini DK yang ditangkap di Purwakarta itu, termasuk apakah kematian korban terkait dengan pelanggaran prosedur penyidikan, dan juga lebih lanjut Polri dihimbau untuk mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat khususnya terkait pelanggaran prosedur penyidikan. Ia pun mendukung upaya Polri menindaklanjuti kasus kematian DK hingga membuat 7 oknum Polda Metro Jaya yang terlibat itu terancam dipecat. Mereka dianggap melanggar pasal 5, pasal 10, pasal 11, dan juga pasal 12 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan juga Komisi Kode Etik Polri dan juga peraturan pemerintah RI nomor 1 tahun 2023 sebagai upaya itu dinilai sebagai bentuk ketegasan dari Polri. Kita tunggu nanti hasilnya bagaimana dari 7 oknum polisi tersebut yang menyebabkan DK meninggal dunia. Dan itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan DPR siap jadi tuan rumah bagi 433 delegasi AIPA serta DPR RI tegaskan Polri jangan ada penyidikan dengan kekerasan. Kembali ke rekan kami, Nazia Sudirja. Silakan. Terima kasih rekan Subki yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.